Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jadi kami dari kelompok 3 ilmu hadis pada mata kuliah filsafat ilmu akan membawakan materi yang berjudul pendekatan hermeneutis dalam studi sosial budaya dan fatwa keagamaan. Dan pada kesempatan ini saya akan membahas 3 poin yang terkait dengan Islam konseptual dan disiplin ilmu filsafat. Yang pertama yaitu dimensi ontologis keberagaman Islam dan epistemologi keberagaman Islam dan etika keagamaan Islam. Menurut Amin Abdullah, yang lebih dipentingkan dalam studi agama Islam yaitu mengkaji secara mendalam akademik aspek filosofis, baik yang menyentuh wilayah ontologis, epistemologis, dan etis. Oke, pada materi pertama tentang dimensi ontologis, yaitu dalam khususnya dalam keberagaman Islam mencakup pemahaman mendalam tentang fitrah dan agama atau din. Pertama adalah fitrah. Fitrah berarti kondisi alami manusia yang belum dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Sementara din atau agama adalah konsep yang menunjukkan hubungan atau kesatuan antara berbagai agama dan nabi. Agama menekankan pada makna spiritual daripada sekedar sejarah. Menurut Amin Abdullah bahwa memahami konsep ini penting untuk mengurangi perbedaan antar agama, dan dengan pemahaman ini kita bisa menghindari sikap yang terlalu eksklusif atau kaku dalam pengembangan pandangan yang lebih luas. Pada dimensi selanjutnya yaitu dimensi epistemologi, berkaitan dengan cara manusia memahami dan menyusun ajaran agama menggunakan berbagai ilmu dan latar belakang ajaran agama, latar belakang sejarah. Saat aspek spiritual yang mendalam dari Islam diubah menjadi aturan yang lebih konkret, kita mendapatkan banyak pandangan menjadi aturan yang lebih konkret seperti teologi, hukum fikih, tafsir yang mencerminkan pemikiran zamannya. Sayangnya banyak kajian agama Islam sekarang masih terpaku pada pendekatan lama dan kurang menyesuaikan diri dengan perubahan sosial dan ilmiah yang terjadi. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk terus memperbarui pemikiran agama agar tetap sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Seperti teks agama tidak muncul begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan ekonomi pada masa penulisannya. Oleh karena itu, pendidikan agama perlu memperhatikan hubungan antara ilmu pengetahuan dan cara mengajarkan agama, agar diskusi tentang agama Islam tetap berkembang dan relevan menghadapi perkembangan zaman. Pada materi selanjutnya yang tentang pendekatan hermeneutik akan dilanjutkan oleh Ihsan, teman saya dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan pendekatan hermeneutik visi keindonesiaan pembaharuan pemikiran Islam. Yang poin pertama itu iktidal Islam, yang dimana para pemikir Muslim dan pengamat sosial keagamaan Islam mendorong penafsiran ulang ajaran Islam agar lebih relevan dengan perkembangan zaman. Mereka menilai bahwa tidak semua tradisi dari institusi keagamaan Islam pada masa klasik harus dipertahankan begitu saja tanpa evaluasi kritis. Istilah seperti penafsiran ulang, reorientasi, dan revitalisasi menunjukkan upaya untuk menghidupkan kembali nilai-nilai Islam agar sesuai dengan konteks sosial dan budaya modern di Indonesia. Ide seperti ini, Islam rasional, Islam intelektual, dan Islam transformatif, mulai populer. Pendekatan ini lebih fokus pada esensi ajaran Islam daripada formalitas institusi keagamaannya. Pemikir reformasi dalam Islam ini muncul saat budaya Islam mulai bertemu dengan peradaban Barat yang sudah lebih maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi setelah era kolonial. Dalam menghadapi dominasi Barat, pemikiran Muslim modern terpecah menjadi 2 aliran utama. Aliran pertama yang dipimpin oleh
Muhammad Abdullah menekankan perlunya memperbarui pemahaman agama tajdid al-faham dengan fokus pada nilai-nilai esensial yang relevan. Aliran kedua yang terinspirasi pemikiran Ibnu Taimiyah lebih mengutamakan penerapan syariat secara tekstual, tatbiat al-syariah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perdebatan tentang bagaimana memahami ajaran Islam bukanlah hal baru, tetapi merupakan warisan pemikiran yang telah ada sejak zaman sahabat. Selanjutnya saya akan melanjutkan poin kedua, yaitu pembaharuan pemahaman tajdid atau penerangan undang-undang hukum tatbik. Dua pendekatan dalam pemikiran Islam, yaitu tajdid dan tatbik, diprediksi akan terus ada dan hidup berdampingan tanpa terbatas oleh wilayah atau latar belakang pendidikan. Meski berbeda, keduanya saling melengkapi dan menciptakan dinamika pemikiran yang terbuka dan demokratis. Program tatbik yang cenderung memegang teguh syariat lebih berhasil diterapkan di pusat kebudayaan Islam seperti Makkah dan Madinah, di mana nilai-nilai kebudayaan serupa. Namun semakin jauh dari pusat tersebut, pendekatan tajdid yang lebih fleksibel dan kontekstual lebih relevan, terutama untuk daerah dengan keberagaman budaya yang tinggi. Perbedaan ini mencerminkan sudut pandang dalam menafsirkan agama, hermeneutik, bukan perbedaan dalam akidah atau syariat yang bersifat mutlak. Pendekatan tajdid mengusung nilai-nilai Islam yang bisa disesuaikan dengan berbagai budaya, sementara tatbik fokus pada penerapan ajaran yang konkret dan khas Islam. Tajdid lebih substansial dan kontekstual, sedangkan tatbik lebih tekstual dan berdasarkan naskah. Di Indonesia, pendekatan tajdid yang filosofis dan transkultural mulai mendapat perhatian, terutama dari kalangan intelektual yang mencari alternatif pemikiran Islam yang baru. Namun penerimaan pendekatan filosofis ini masih terbatas karena adanya trauma sejarah akibat konflik pemikiran antara tokoh seperti Ibnu Sina dan Al-Ghazali pada abad pertengahan yang membayangi sebagian besar umat muslim hingga kini. Poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Reza Rismawati. Selanjutnya saya akan membahas poin implikasi dan konsekuensi sebuah pilihan. Dalam diskursus hermeneutika kontemporer, perhatian kini lebih kepada makna sebuah pendapat ketimbang penilaian benar atau salah. Pendekatan ini mengakui bahwa kebenaran itu bersifat relatif dan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sejarah, budaya, dan kondisi sosial. Dalam konteks pemikiran Islam, para mazhab mengakui bahwa pendapat mereka bisa benar, namun tetap memiliki kemungkinan kesalahan. Sedangkan pendapat lain juga bisa memiliki kebenaran meskipun dianggap salah. Ada dua pendekatan utama dalam memahami nilai-nilai Islam. Yang pertama, pendekatan tajdid yang menekankan prinsip-prinsip agama yang bersifat universal dan relevan dengan konteks zaman sekarang. Yang kedua, pendekatan tatbik yang lebih fokus pada aturan dan hukum agama yang konkret dan historis. Pendukung tajdid melihat pentingnya menyesuaikan nilai-nilai dengan perkembangan zaman, sedangkan pendukung tatbik menegaskan pentingnya mempertahankan bentuk historis kelembagaan agama. Perbedaan ini mencerminkan cara berbeda dalam memahami tradisi Islam. Selanjutnya, poin kesulitan hermeneutis program tatbik. Pendukung pemikiran tatbik sering menghadapi tantangan ketika berhadapan dengan keragaman budaya dan agama di masyarakat. Misalnya, imigran Turki di Jerman dan Bulgaria mengalami kesulitan beradaptasi dengan budaya lokal karena mereka masih mengandalkan pemuka agama dari negara asal
yang tidak selalu memahami konteks budaya setempat. Di sisi lain, pengalaman para Sunan di Jawa menunjukkan bahwa dakwah yang menggunakan simbol dan nilai budaya lokal lebih mudah diterima. Mereka berhasil mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam konteks budaya setempat. Berbeda dengan tenaga kerja dari India, Pakistan, di Arab Saudi yang kurang menghargai warisan budaya lokal dan menggantinya dengan bentuk yang dianggap lebih Islami. Perbedaan pendekatan ini menyoroti pentingnya kontekstualisasi dalam menyebarkan nilai-nilai Islam. Pendekatan historis yang kaku seringkali mengabaikan dinamika sosial dan budaya yang berubah seiring waktu, terutama di era globalisasi. Banyak literatur Islam yang bersifat normatif cenderung menekankan aspek idealis tanpa memperhatikan realitas budaya yang kompleks. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami hubungan antara tradisi, modernitas, dan konsep-konsep seperti martirisme dalam konteks keberagaman yang luas. Poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, yaitu Alia. Poin selanjutnya yaitu kontekstualisasi dan rektualisasi Islam era modern di Indonesia, pendekatan hermeneutis. Dalam memahami agama Islam, terutama di Indonesia, diperlukan pendekatan hubungan antara nilai-nilai Al-Quran yang bersifat universal dan nilai-nilai keberagamaan yang bersifat kontekstual. Di Indonesia harus bersifat saling menguatkan, mengoreksi, dan menafsirkan satu sama lain secara dinamis. Dengan pendekatan ini, praktik keagamaan dapat diselaraskan dengan nilai-nilai fundamental Islam yang bersifat universal. Menghindari sifat-sifat slogan tanpa makna dan tetap terarah sesuai kompas nilai Al-Quran. Hermeneutika dalam kajian keislaman seringkali dihindari karena dianggap berkonotasi negatif, terutama terkait dengan relativisme atau tuduhan bahwa pendekatan ini mencampurkan pengaruh studi Alkitab Kristen ke dalam penafsiran Al-Quran. Poin selanjutnya akan dibacakan oleh saudari saya, yaitu Nur Hasna. Pembahasan selanjutnya adalah pendekatan hermeneutik dalam studi fatwa-fatwa keagamaan, proses negosiasi komunitas, pencari makna, teks, dan pembaca. Yang akan saya bahas adalah teks, pengarang, dan pembaca. Hermeneutika dalam kajian keislaman seringkali dihindari karena berkonotasi negatif, terutama terkait dengan relativisme atau tuduhan bahwa pendekatan ini mencampurkan pengaruh studi Alkitab Kristen ke dalam penafsiran Al-Quran. Namun, Khaled Abou El-Fat dalam bukunya berupaya memperbaiki pandangan ini dengan menjelaskan bahwa hermeneutika dapat digunakan untuk memahami hubungan antar teks, pengarang, dan pembaca secara lebih objektif dalam keilmuan Islam. Ia menyoroti fatwa-fatwa yang cenderung bias gender dan mempertanyakan otoritas mutlak yang diambil oleh para penafsir yang seolah-olah mewakili kehendak Tuhan. Padahal banyak fatwa tersebut dapat menindas hak-hak wanita. El-Fat berpendapat bahwa pergantian peran Tuhan oleh penafsir dalam penetapan fatwa adalah bentuk penyelewengan yang harus dikritisi. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, Irta Lila. Selanjutnya saya akan membahas poin tentang permasalahan dalam teks. Permasalahan dalam teks ini adalah tentang keterbukaan dan ketertutupan dalam memahami makna teks, terutama teks keagamaan yang bertumpu pada bahasa. Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki batasan dan ketergantungan pada budaya serta asosiasi sosial, sehingga makna tidak bisa ditentukan sepihak oleh pengarang maupun pembaca.
Pemahaman teks harusnya lahir dari interaksi dinamis antara pengarang teks dan pembaca. Proses ini adalah negosiasi berkelanjutan di mana setiap pihak tidak boleh mendominasi pihak lain. Dengan demikian, pemaknaan teks harus tetap terbuka dan berakhir pada kesewenang-wenangan. Oke, poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Safira. Baik, kita lanjut, yaitu permasalahan hubungan antara pengarang, author, dan pembaca, readers, menghindari kesewenang-wenangan dan pemaksaan pemahaman. Materi ini menjelaskan bahwa penutupan interpretasi teks yang seharusnya bersifat terbuka dan multisemantik berisiko membawa pembaca pada tindakan sewenang-wenang yang disebut interpretive despotisme. Ketika pembaca, baik individu maupun kelompok, memaksakan makna tunggal, mereka melanggar integritas pengarang dan teks. Khalid menyoroti bahwa tindakan ini mencerminkan autoritarianisme di mana otoritas tertentu membatasi pemahaman terhadap kehendak Tuhan dan makna teks, lalu menyajikannya sebagai final dan tak terbantahkan. Untuk menghindari tindakan sewenang-wenang, Khalid mengusulkan 5 persyaratan kontrol diri. Teks yang tidak mampu beradaptasi dengan berbagai makna atau yang tertekan oleh kekuasaan pengarang akan menjadi kaku dan mati, sedangkan teks yang terbuka akan tetap hidup dan relevan. Selanjutnya saya akan membahas tentang poin menghidupkan kembali peran yang berimbang antara teks pengarang dan pembaca. Dalam studi kritik diperlukan keseimbangan peran antara teks pengarang dan pembaca untuk mencegah kebuntutan intelektual. Pengarang harus mempertimbangkan kebebasan dan daya hidup teks, sementara pembaca harus bisa menemukan inspirasi tanpa dikekang makna yang kaku dari pengarang. Ketika teks diperlukan dengan keterbukaan tentang tersebut menjadi relevan dan dinamis, pemaknaan teks dalam Islam juga disarankan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga penafsiran lebih responsif terhadap perubahan sosial. Hidup teks, sementara pembaca harus bisa menemukan inspirasi tanpa dikekang tersebut menjadi relevan dan dinamis. Pemaknaan teks dalam Islam juga disarankan melibatkan partisipasi masyarakat sehingga penafsiran lebih inspiratif terhadap perubahan sosiologis, psikologis, dan ilmu pengetahuan. Pilar normativasi dan historis dalam budaya Muslim dianggap dapat membangkitkan semangat interpretasi yang kontekstual dan demokratis. Kajian hukum Islam oleh Khalid Abu Al-Fadl, pendekatan baru yang berbeda dari pemikiran lain seperti Rahman Farid. Kesimpulan dari semua pembahasan tadi, pembahasan kajian hukum Islam oleh Khalid Abu Al-Fadl lewat perspektif hermeneutik tergolong baru, tidak saja untuk pembaca Indonesia, tetapi juga untuk dunia Islam pada umumnya. Hermeneutika yang ia coba hadirkan dalam buku ini berbeda dari kajian hermeneutis yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman. Bahkan juga berbeda dari Farid Esak dan Nasr Hamid Abu Zaid. Di sini ada nuansa tersendiri yang hanya bisa diikuti langsung oleh pembaca yang budiman halaman demi halaman dalam bukunya dengan penuh kesabaran. Kajian hermeneutik yang ia tawarkan bersifat inter dan multidisipliner lantaran melibatkan berbagai pendekatan linguistik, interpretive social science, literary criticism, selain ilmu-ilmu keislaman yang baku sejak dari mustalah al-hadis, rijal al-hadis, fikih usul fikih, tafsir, kalam yang kemudian dipadukan dengan humaniora kontemporer.
Sekian dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.